Selamat siang Pak Dedi, Pak Diki, Pak Rin. Perkenalkan kembali, nama saya Renaldi Agen. NIM 135-19114. Kali ini akan mempresentasikan tugas saya pengembangan aplikasi Android menghitung gerakan pusat berbasis computer vision yang dibimbing oleh Pak Rinaldi Budi. Nah, tugas saya berlatar belakang dari keresahan saya tentang dunia health and fitness atau kesehatan dan kebugaran. Nah, ada beberapa hal yang saya pentingkan. Yang pertama itu tentang hypertrophy. Menurut Buiton dan al. pada tahun 2006, hypertrophy adalah pertumbuhan sel otot pada manusia, dan hal ini sebenarnya jarang sekali tercapai pada orang-orang zaman sekarang ini. Nah, dari hal tersebut sebenarnya ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi pada tubuh kita. Salah satunya adalah penyakit sarkopenia. Penyakit sarkopenia adalah kehilangan massa dan fungsi otot yang menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Sebuah penelitian berjudul Sarcopenia and Frailty Profile in the Elderly Community of Surabaya, a descriptive study yang berisi 308 orang berumur 60 sampai 100. Nah, ini menunjukkan tingkat prevalensi 41,8% pada mereka itu terkena penyakit sarkopenia. Nah, ini menunjukkan bahwa dampaknya cukup sering dan sebenarnya bisa kita halangi dengan melakukan hypertrophy ini. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan stimulus. Dan menurut Schoenfeld, stimulus tersebut dapat diaktifkan salah satunya dengan memberikan mechanical tension, yaitu gaya resistensi terhadap suatu otot agar melakukan suatu kerja. Jadi gampangnya ya kita perlu melakukan olahraga. Oleh karena itu tentunya kita perlu melakukan suatu aktivitas olahraga sehari-hari. Dengan kebutuhan tersebut sebenarnya juga sudah banyak teknologi agar dapat membantu kita melakukan aktivitas olahraga itu dalam keseharian kita. Salah satunya adalah fitness tracker. Survei berjudul Worldwide Survey of Fitness Trends for 2020 oleh Thomson menunjukkan bahwa wearable technology termasuk fitness tracker menjadi tren tertinggi pada survei global dengan 3.037 responden. Nah, fitness tracker ini sudah banyak, mulai dari heart rate, penghitung langkah jalan, hingga push up tracker. Nah, tapi pusat tracker ini juga sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitiannya. Nah, salah satunya yang pertama adalah alat penghitung push up microcontroller dengan sensor ultrasonik dan komputer oleh Rosadi Hardiansyah dan Rusdiana pada tahun 2018. Cara kerja dari alat ini adalah menggunakan matras yang berwarna hijau ini untuk sebagai alat push up. Lalu tubuh akan dideteksi oleh sensor ultrasonik apabila melewati suatu threshold atau tidak, dan dideteksi oleh sebuah komputer. Nah, kelemahan dari alat ini adalah tentunya belum akurat ya, karena kita bisa saja tidak melakukan gerakan push up, tapi tubuhnya sudah melewati sensor dan terhitung satu kali push up. Selain itu, kelemahannya belum probable untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian selanjutnya adalah alat pelacak push up berbasis multisensor smartphone tanpa kamera oleh Nielsen dan Glenn pada tahun 2016. Nah, penggunaannya ini menggunakan sensor akselerometer dan gyroscope pada smartphone. Nanti smartphone akan dipasang di lengan atas gitu. Lalu pengguna akan melakukan push up dan akan dideteksi oleh smartphone yang sudah di-apply machine learning dari training sebelumnya. Nah, tapi alat ini hanya melacak apakah sebuah gerakan itu push up atau non push up. Kelemahan dari alat ini tentunya adalah fungsinya belum maksimal ya, karena hanya mendeteksi apakah sebuah gerakan push up atau bukan dan menghitungnya, meskipun sudah portable. Terakhir, terdapat alat penghitung dan klasifikasi push up yang benar dan salah berbasis kamera dan desktop. Nah, di sini penggunanya menggunakan dua sisi kamera, dari sisi depan sama sisi samping, tapi berbasis 2D. Nah, terdapat 4 fase dalam alatnya. Yang pertama adalah image acquisition. Di sini alat akan menangkap gambar atau video, lalu akan masuk ke fase pose estimation. Di pose estimation ini akan menggunakan pustaka OpenPose untuk mentranslasikan tubuh manusia menjadi model titik garis. Nah, model titik garis ini akan masuk ke dalam fase Key Motion Features Assessment. Dalam fase ini akan dihitung sebuah gerakan itu push up atau bukan berdasarkan sudut dari titik garis yang sudah ditranslasikan tadi. Nah, perhitungan sudutnya bagaimana? Itu berdasarkan kriteria dari ROK Agni yang melihat dari sudut bahu, sudut siku, sudut lutut, dan sudut pinggul.
Nah, bila sudah sesuai dengan kriteria tersebut, push-up akan terhitung. Kelebihannya tentunya sudah cukup akurat ya, karena penghitungannya juga sudah detail. Tapi kelemahannya di sini belum portable karena memerlukan 2 kamera dan laptop juga ataupun komputer untuk mengkalkulasikan perhitungan push-up ini. Nah, saran dari penulisnya juga digunakan model 3D dan juga menggunakan artificial intelligence. Nah, alat ini dikembangkan oleh Park, Beck, dan Kim pada tahun 2020. Dari alat-alat sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat 2 masalah utama untuk push-up tracker diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah masalah akurasi dan masalah adaptabilitas. Oleh karena itu, saya merumuskan rumusan masalah saya seperti berikut. Bagaimana cara menghitung gerakan push-up dari sebuah video memanfaatkan computer vision yang akurat. Yang kedua, bagaimana cara membuat solusi yang portable dan ringan sejak mutasi pada perangkat Android. Tujuan dari tugas saya adalah memperoleh dataset berupa gambar ataupun versi asli gerakan push-up, lalu membuat model gerakan push-up posisi atas dan posisi bawah. Juga yang ketiga, membuat aplikasi Android menghitung gerakan push-up. Dan yang keempat, mengukur akurasi dari model. Dataset masalah dari tugas saya adalah konversi gambar menjadi titik garis melalui computer vision akan dilakukan melalui media PyPose. Dan yang nomor 2 adalah dataset tidak harus sepenuhnya dibuat oleh saya, tapi dapat menggunakan dan memodifikasi dengan tersebut di internet. Yang ketiga, kamera pada ponsel hanya mengarah ke sisi serong tubuh manusia dan menampilkan kepala hingga kaki dengan orientasi ponsel vertikal. Oke. Untuk memahami solusi yang saya akan buat, itu perlu beberapa teori penting yang kita bahas. Yang pertama ada dari computer vision, yaitu face detection. Nah, face detection adalah teknologi kembangan dari computer vision yang dapat menemukan posisi dan mengekstraksi area wajah dari background sebuah gambar. Lalu yang kedua adalah pose dalam computer vision. Pose ini adalah representasi visual dari posisi dan orientasi suatu objek 3D. Umumnya kalau dalam tugas hari ini berarti tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada pustaka media PyPose. Pustaka media PyPose adalah pustaka kembangan Google oleh Bazalowski dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pustaka ini mengestimasi posisi manusia secara real time pada perangkat mobile. Kalau dalam tugas ini berarti pada perangkat Android. Nah, di sini menggunakan arsitektur jaringan neural dan akan memproduksi 33 titik tubuh seperti ini, mulai dari hidung sampai ke jempol kanan tubuh manusia. Dan ini menjalan pada 30 frame per detik. Nah, selanjutnya dari penting yang terakhir adalah algoritma KNN. Algoritma KNN intinya akan digunakan oleh tugas hari ini sebagai fase pengklasifikasiannya. Nah, dalam algoritma KNN ini terdapat 3 fase umumnya. Yang pertama adalah pengumpulan dataset, yaitu untuk mengumpulkan dataset menjadi data sampel ya, data training sampel. Lalu yang kedua, mengumpulkan data uji. Selanjutnya terdapat fase training. Fase training adalah untuk menyusun dataset sehingga memiliki fitur dan model yang saya sebut data model. Nah, terakhir ada fase klasifikasi. Nah, dalam fase klasifikasi ini akan ditentukan nilai K, lalu akan juga dihitung jarak titik data uji terhadap semua titik model menggunakan jarak Euclidean dengan persamaan berikut. Nah, lalu akan diambil K data tetangga dengan jarak terdekat. Lalu dari data tetangga tersebut akan diambil modus labelnya. Lalu akan disimpulkan bahwa data uji ini adalah label berikut dari hasil modus label data tetangga tersebut. Nah, tapi dalam implementasi tugas ini akan dimodifikasi lagi dan menggunakan metode threshold sehingga terdapat satu kelas tambah lagi yang akan saya sebut kelas neutral. Nah, dari ini tadi latar belakang saya merancang sebuah solusi seperti berikut. Jadi dalam aplikasi penghitung pusatnya terdapat 3 modul. Yang pertama aplikasi Android, yang kedua dataset dan model, yang ketiga penghitung pusatnya. Alur besarnya kira-kira seperti ini. Jadi yang penulis pertama lakukan adalah mengumpulkan dataset. Lalu dataset tersebut akan di-training menjadi model. Lalu dataset yang sudah menjadi model tersebut
akan dipasang pada aplikasi mobile, aplikasi Android. Dan aplikasi Android ini akan merekam gerakan push up dan akan diklasifikasikan push up-nya merupakan posisi atas atau bawah berdasarkan algoritma pengendalian. Nanti setelah diklasifikasikan baru dapat terjadi penghitungan gerakan push up-nya. Untuk diagram komunikasinya kira-kira seperti ini akan modulnya. Jadi ada terdapat dua sistem. Yang pertama sistem komputer training. Komputer training di sini akan menerima modul dataset yang akan di-training menjadi data model. Modul data model ini akan dipasang pada sistem smartphone dalam modul aplikasi Android. Lalu modul data model ini akan diinjek ke modul penghitung push up. Modul penghitung push up ini akan menerima input gerakan push up dan akan memberikan output perhitungan push up ke pengguna. Setelah itu akan saya jelaskan implementasi dari tulisan saya, yaitu masing-masing modul. Yang pertama terdapat modul aplikasi Android. Modul ini intinya adalah modul yang dilihat oleh pengguna dan saya buat dalam Java. Modulnya terdapat dua komponen. Yang pertama komponen activity yang warna kuning ini. Lalu terdapat komponen graphic overlay yang saya tanyakan dengan model ini. Nah, komponen activity adalah seluruh file activity, yaitu kelas primitif Android dan file layout yang dilihat oleh pengguna, kecuali graphic overlay tadi. Nah, komponen graphic overlay adalah komponen untuk menggambarkan titik dan garis yang menggambarkan segerakan manusia dan juga menampilkan jumlah repetisi gerakan pusatnya. Nah, komponen graphic overlay ini jadi fungsinya akan menimpa komponen activity yang bentukannya jadinya transparan gitu. Transparan dan ininya kelihatan titik garisnya. Nah, komponen ini akan menggambarkan 30 frame per detik pada layar aplikasi Android. Nah, alur dari aplikasi Android ini yang pertama adalah main activity tadi terbuka, lalu sebuah metode bernama byte all camera use cases berjalan. Nah, lalu akan diterima input gerakan push up yang satu kali push up. Lalu fungsi dalam image processor modul penghitung push up, modul yang terakhir tadi akan berjalan. Nah, modul tadi akan menghasilkan list post graphic. Nah, post graphic ini akan diinjek pada graphic overlay, lalu akan digambar pada kanvasnya, sehingga skeleton dan jumlah repetisi push up tergambar pada layar. Oke, selanjutnya terdapat modul dataset dan model. Modul ini dijalankan pada kode Python. Fungsinya tentunya untuk mengolah dataset menjadi model. Dataset saya ambil berupa file CSV ataupun gambar pose tubuh manusia saat posisi atas ataupun posisi bawah. Nanti model yang dihasilkan berupa file CSV yang telah dinormalisasi dan diubah atributnya sedemikian rupa sehingga memiliki atribut-atribut berikut: pose ID, pose, X-nose hingga Z right foot index, itu jempol kanan. Nah, terus alurnya kira-kira seperti ini dalam kode Python-nya. Pertama tentunya instalasi pustaka-pustaka, terutama instalasi MediaPipe. Lalu diterima input datasetnya, lalu dicek apakah file CSV atau gambar. Jika file CSV akan dilakukan penggabungan atribut dari beberapa file CSV, lalu dinormalisasi setiap data dan hasilnya model, yaitu file CSV. Nah, kalau berupa gambar akan diekstraksi pose-nya atau yang dibentuk titik garis tadi menggunakan metode tersebut ya, yaitu proses image. Nanti hasilnya berupa list landmark dan list landmark tersebut akan dikonversi menjadi list point yang saya akan sebut embedding. Embedding ini lalu dinormalisasi, hasilnya juga akan menjadi model yang berbentuk file CSV. Nah, selanjutnya yang terakhir modul penghitung push up. Modul ini intinya terdapat 6 kelas utama yang digunakan. Yang pertama adalah kelas pose sample. Kelas pose sample adalah kelas equivalent pose dalam pustaka MediaPipe pose. Nah, intinya itu berbentuk list point, bukan lagi list landmark atau list XYZ. Nah, di pose sample ini terdapat 3 atribut penting. Yang pertama namanya, yaitu ya kodenya misalkan pose ID 1, 2. Lalu class name hanya ada 2 dalam hal ini, push up dan push up down. Lalu embedding yang isinya merupakan list point, yaitu XYZ. Dan ada terdapat metode get pose sample yang akan mengubah dari CSV lain menjadi pose sample ini, kelas pose sample.
Lalu kelas kedua terdapat pose classifier, itu kelas yang akan melakukan klasifikasi apakah sebuah pose itu push up atau push up down. Nah, di dalamnya terdapat algoritma KNN. Pose classifier ini terdapat atribut pose samples kayak tadi yang isinya sampel tadi, lalu ada key value yaitu nilai K dari algoritma KNN. Nah, di metodenya terdapat classify yang akan menghasilkan classification result dari sebuah pose atau sebuah menu. Tiga, terdapat kelas classification result, yaitu kelas hasil klasifikasi. Di dalamnya terdapat satu atribut class confidence, class confidences. Nah, jadi dia akan menentukan apakah dia push up atau push up down dari confidence. Jadi ada dua string, dua key, push up dan push up down. Dan masing-masing nilainya integer untuk confidence-nya. Lalu terdapat metode incremental confidence ya, yang fungsinya untuk menaikkan confidence dari kelas name-nya. Lalu yang keempat terdapat kelas repetition counter, yaitu kelas yang menyimpan dan menghitung jumlah repetisinya. Nah, di sini terdapat 4 atribut. Yang pertama number repeats, yaitu jumlah repetisi yang telah dilakukan. Yang kedua adalah enter threshold, yaitu batas ambang suatu gerakan itu push up atau push up down. Nah, enter threshold ini akan dibandingkan dengan confidence dari classification result. Exit threshold yang kebalikan dari enter, apakah dia sudah keluar push up membandingkan pada kelas confidence itu. Nah, miss enter ya itu penanda untuk apakah sebuah push up sudah dilaksanakan atau belum. Lalu dalam metodenya terdapat classification result yang akan menghasilkan integer, yaitu jumlah repetisinya. Yang kelima terdapat kelas post classifier processor, yaitu kelas menggabungkan repetition counter dan post classifier. Di sini untuk menyimpan string repetisi yang akan ditampilkan pada layar ponsel. Nah, intinya terdapat tiga atribut, time counter, post classifier, dan last wrap result. Last wrap result ini yang akan ditampilkan pada ponsel. Lalu untuk metodenya terdapat dua, load post samples dan get post result. Nah, terakhir terdapat kelas post detector processor, yaitu kelas campuran antara kelas yang akan dipasang pada analisis use case pada activity kamera. Jadi kelas ini fungsinya akan memberitahu bahwa pada graphic overlay bahwa telah terjadi gerakan, baik itu push up, push up down atau neutral. Nanti pose yang didapat akan digambarkan oleh graphic overlay. Nah, alur dari modul-modul tadi kira-kira seperti berikut. Terdapat 4 fase. Yang pertama fase deteksi. Nah, jadi fase deteksi ini akan menerima load post samples terlebih dahulu atau datasetnya pada kelas post classifier processornya. Lalu gerakan pusat akan dilaksanakan sebagai input. Lalu input tersebut akan diterjemahkan sebagai image. Dan image-nya ini akan dimasukkan ke dalam kelas post detector processor untuk menjalankan metode detect image. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan kelas objek post. Nah, itu adalah fase deteksi. Selanjutnya terdapat fase klasifikasi. Fase klasifikasi ini terdapat dua jenis. Fase klasifikasi awal push up atau push up down dan akhir push up up. Nah, untuk push up down kira-kira seperti ini alurnya. Yang pertama, post classifier processor akan menjalankan menjadi post result hasil dari post itu tadi. Lalu akan dijalankan metode classify yang didalami tadi algoritma KNN. Nanti akan menghasilkan output classification result. Classification result tadi akan dipasang pada kelas repetition counter yang menjalankan add classification result. Nah, di sini akan dicek apakah terlebih dahulu dicek sudah masuk segerakan pusat atau belum. Kalau sudah masuk, kalau belum masuk akan dicek apakah confidence dari push ups down itu lebih besar dari enter threshold atau tidak. Kalau lebih besar, maka flag is entered akan dipasang, lalu akan memunculkan repetisi push up. Tapi number repeats di sini belum bertambah ya, jadi masih 0. Nanti repetisi push up-nya itu akan dipasang ditampilkan pada fase menampilkan repetisi. Nah, repetisi push up ini akan dipasang pada get post result yang akan mengubah menjadi string. String ini yang merupakan last result akan ditampilkan pada graphic overlay. Ya, karena post detector processornya menjalankan fungsi on sukses
graphic overlay menerima hal tersebut dan akan menggambarkannya pada metode OpenDraw. Nah, berbeda kalau fase klasifikasi pusat, yaitu push up. Nanti ketika is entered, ini sudah true. Kalau true, maka akan dicek apakah confidence-nya lebih besar dari exit threshold atau tidak. Kalau lebih besar, maka is entered-nya dibalikkan jadi false. Nama repeats-nya bertambah, berarti repetisi sudah bertambah 1. Lalu hasil repetisi push up-nya juga bertambah. Lalu masuk ke get push list tadi, dan last rep result-nya juga berubah ya stringnya. Nanti stringnya akan ditampilkan pada graphic overlay yang ditemukan pada layar konsol. Nah, lalu untuk algoritma KNN-nya kira-kira seperti ini alur dan beberapa kelas berikutnya. Jadi pada intinya pose yang ditangkap oleh ponsel itu akan berbentuk titik garis yang seperti ini ya. Nah, lalu pose yang tadi akan dibandingkan dengan pose sampel ini contohnya ya. Yang pertama itu ada pose sampel yang push up down yang sedang turun, lalu ada push up up. Nanti akan dicek apakah pose yang didetek dari kamera ponsel itu lebih masuk ke arah sini atau ke sini. Nah, kelas yang dipakai pada algoritma ini adalah kelas point yang beratribut XYZ, pose yang tadi beratribut point dari masing-masing landmark 33 titik pose tubuh manusia tadi. Lalu push sampel yang beratribut pose dan juga string untuk labelnya push up atau push up down. Lalu inputnya terdapat push samples yaitu data modelnya. Lalu nilai K, lalu post test yaitu data ujinya ya, data uji yang di-detect dari kamera. Nah, lalu untuk tahapan algoritma KNN kira-kira seperti ini. Yang pertama dibuat sebuah priority queue untuk menyimpan jarak tiap objek post sample ke post test. Lalu yang kedua akan dicari jarak dari objek sebelumnya. Jarak langsung disimpan secara berturut oleh ascending priority queue sehingga tidak perlu disortir lagi. Jarak antar post sampel terhadap post dihitung dengan cara berikut: mencari jarak berpasangan dari seluruh objek point pada masing-masing objek post sampel dan post sesuai dengan landmark pada media point post tadi. Nah, di sini akan menggunakan rumus gradient 3D. Lalu dari nilai-nilai tersebut akan dicari nilai rata-ratanya. Lalu nilai rata-rata tersebut akan dijadikan nilai jarak antara post sampel dan post tadi. Nah, setelah dilakukan jarak dari objek sebelumnya, akan diambil sejumlah K post sampel dari priority queue yang terdekat jaraknya dan dinamakan sebagai post digorge. Nah, di sini berbeda dari algoritma KNN yang awal. Di sini akan ditingkatkan confidence yang bukan langsung dari modus. Jadi push up itu misalkan ada 6 pause uji, 6 pause test, maka confidence-nya jadi push up 6. Terus misalkan ada 10 push up down, berarti confidence-nya jadi 10 push up down sesuai label jumlah pause inverse. Lalu nilai confidence tersebut akan digunakan pada repetition counter. Apakah lebih besar dari enter threshold atau lebih besar dari exit threshold? Nah, kira-kira untuk implementasi begitu. Mungkin saya langsung demonstrasikan agar lebih jelas ke depan. Masalah kita harus berposisikan tubuh supaya serong, kepala dan kaki kelihatan kecil seperti ini. Lalu ya melakukan gerakan push up. Nah, di kiri bawah itu ada muncul 1 repetisi. Nah, 2 repetisi. Nah, 3 repetisi. Nah, di sini pun juga kalau tidak sesuai model, gerakannya tidak bertambah ya. Nah, mungkin kira-kira begitu. Saya melakukan fase pengujian. Nah, pengujian ini tujuannya untuk mengukur akurasi dengan rumus tersebut. Nah, saya definisikan kasus-kasusnya seperti berikut. PP merupakan true positif, yaitu 1 repetisi gerakan push up dan terhitung secara benar 1 kali. Kalau true negatif, tidak melakukan gerakan push up sama sekali dan tidak terhitung juga gerakan push up-nya. Kalau false positif, melakukan 1 gerakan push up tapi tidak terhitung tidak sama dengan 1 kali. Lalu false negatif, tidak melakukan 1 repetisi gerakan push up tapi terhitung gerakan push up lebih besar sama dengan 1 kali.
Nah, dalam pengujiannya terdapat dua jenis kasus uji. Yang pertama tipe A human race yang saya tadi demonstrasikan, itu salah satu pengujiannya. Nah, di sini bisa melakukan 5 sampai 6 gerakan push up, lalu 5 sampai 10 gerakan push up. Lalu terdapat tipe B yang itu video based. Prosesnya adalah saya menggunakan HP dan menampilkan video pada laptop berupa video push up. Nah, itu terdapat 50 gerakan push up dan 50 gerakan push up. Untuk tipe A terdapat 7 penguji, 7 manusia, total 76 kasus uji. Untuk tipe B total 100 kasus uji. Nah, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu untuk analisisnya didapatkan kasus true positif 81, true negatif 68 kasus, false positif 5 kasus, false negatif 22 kasus. Akurasi didapatkan 84,7%. Lalu untuk pengujian tipe B dihasilkan by kasus event, false negatif karena posisi dan pemilihan tubuh itu kita nggak bisa atur karena dari video. Misalnya seperti ini. Nah, ini karena kakinya nggak kelihatan, posisinya itu langsung mengestimasi bahwa ada kaki di bawah. Jadi kurang sempurna perhitungannya. Lalu kalau kasus false positif, contohnya seperti di sini, pusatnya itu kurang sempurna, kurang turun ke bawah, dia tapi sudah naik lagi, jadi nggak kehitung pusatnya. Lalu kasus false negatif juga terjadi ketika tubuh terletak seperti ini dan melakukan gerakan menyerupai push up. Nah, kesimpulannya untuk mendapatkan cara perhitungan gerakan push up yang memanfaatkan computer vision yang akurat, saya mendeteksi posisi tubuh manusia dan mengklasifikasikannya menggunakan algoritma KNN. Lalu untuk yang kedua, saya untuk membuat solusi yang portabel dan ringan secara komputasi, saya menggunakan aplikasi Android untuk portabilitasnya, dan supaya dengan komputasi adalah menyediakan POS, dan modelnya juga dibuat pada komputer lain. Nah, kinerja model yang telah diuji 176 kasus menghasilkan akurasi 84,7%. Saran dari saya adalah untuk meningkatkan akurasinya mungkin bisa menggunakan basisnya video ya, bukan gambar. Tapi saya juga belum menemukan data apa yang bisa menyimpan video dan ringan juga. Karena kan sekarang saya menggunakan frame, jadi masih gambar. Lalu yang kedua, menunjukkan informasi dan menentukan proses perhitungan ketika posisi tubuh tidak optimal. Contoh yang tadi yang tubuh melentang atau badan orang dideteksi di bawah TV itu sudah tidak optimal. Lalu yang ketiga adalah memberikan informasi ketika gerakan push up sana. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa.